Oke, selamat malam anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak sudah gabung dalam Google Meet ya. Oke, Ibu minta maaf sebelumnya ya, karena tadi pembelajaran PKN kan harus Google Meet. Cuma Ibu ada pelatihan. Terus ini tadi Ibu juga janjikan jam 7 kan, tapi jam 7-nya lewat sedikit ya. Karena Ibu baru pulang. Tadi rencananya acara selesai jam 5 perkiraan gitu. Ternyata acaranya sedikit setengah 7 baru saya. Jadi ini Ibu baru pulang. Jadi mohon maaf ya karena keterlambatan Ibu ya. Oke. Nah, hari ini Ibu mau jelaskan tentang penggunaan aplikasi Superbi itu ya, Nak ya. Oke, terima kasih untuk anak yang baru masuk, yang baru bergabung ya. Terima kasih Pangeran. Boleh buka kameranya ya, Pangeran ya. Oke, ini Ibu tampilkan contoh penggunaan Superbi ya, Nak ya. Oke, ini. Oke, bentar ya, Nak. Oke, ini nanti Ibu tunjukkan cara penggunaan Superbi karena mungkin masih ada beberapa anak yang kesulitan ya menggunakan Superbi ya. Jadi ini ada penjelasan singkat yang Ibu sampaikan nanti ya. Oke, sudah nampak materi Ibu, Nak? Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah nampak ya. Sudah, Bu. Nah, ini ya, terima kasih, Nak. Ya. Nah, ini contoh kalau misalnya anak-anak ada link Google Form atau link Google Meet gitu kan di Superbi. Nah, ada tulisan klik di sini. Nah, itulah yang diklik ya, Nak ya. Klik di situ ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau mengadakan Google Meet atau seperti yang hari ini Ibu lakukan pakai Google Form gitu. Nah, anak-anak klik kata-kata klik di sini ini ya, yang tulisan warna biru itu ya. Nah, itu cara menggunakannya link di Superbi ya. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini kalau catatan, ini yang Ibu ambil contoh catatan Mandarin ya. Ini ada contoh catatan Mandarin. Nah, kalau anak-anak mau print, misalnya mau print ini di sudut sebelah kanan, ini cuma nggak nampak ya, Nak ya. Di sudut sebelah kanan itu ada tanda panahnya gitu, bisa diklik. Nah, nanti kalau diklik ada kata-kata download, nah anak-anak bisa langsung print itu ya. Itu kalau catatan ya, Nak ya. Oke, baik. Selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ini kalau misalnya Bapak Ibu guru ada bagikan link YouTube. Nah, yang bagian seperti ininya lah anak-anak klik ya. Biasanya ada video pembelajaran gitu di link YouTube, maka anak-anak buka langsung klik YouTube-nya ini ya. Kemudian nah, ini yang Ibu sampaikan tadi ya, kalau mau buka link Google Form atau link Zoom, nah kata-kata klik di sini yang anak-anak klik ya. Karena tadi beberapa belum mengerjakan pengayaan Google Form yang Ibu kirimkan. Nah, apakah anak-anak belum paham cara penggunaannya atau bagaimana ya? Jadi ini Ibu jelaskan ya, kata-kata klik di sini ini diklik. Nah, nanti muncul link Google Form, nah itulah dikerjakan ya. Kalau ada link seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, kalau anak-anak buka Superbi yang pertama muncul kan seperti ini ya, Nah. Nah, ini artinya kalau seperti ini jam kelima, ini kan latihan bahasa Indonesia, berarti pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, ini bisa dibuka, ini ada terbatas pukul 10 lewat 10, ya tanggal 31 Agustus pukul 10 lewat 10. Jadi diharapkan sebelum pukul 10 lewat 10 ini jangan diklik dulu. Kalau anak-anak klik sebelum pukul 10 lewat 10 ini, maka nanti akan hang Superbi anak-anak ya. Nah, kalau hang nanti bisa di refresh ya. Cuma supaya nggak hang, jangan dibuka sebelum pukul ini ya. Jadi usahakan pukul itu baru buka. Jadi anak-anak usahakan tengok jam pelajarannya ini ya. Misalnya ini
jam pelajaran 11.25, maka pukul 11.25 baru dibuka. Sebelum itu jangan buka, karena kalau sebelum itu anak-anak buka, yang pertama tidak bisa terbuka, yang kedua jadinya seperti anak-anak jadinya hang begitu, jadi harus di-refresh ulang. Jadi Ibu mohon jangan dibuka sebelum ini jam ini ya. Nah kemudian kalau ada tanda merah seperti ini ya nak, misalnya latihan bahasa Indonesia ini tanda merah seperti ini, mungkin dalam 1 hari 2 hari ini belum ada ya. Nah kalau ada tanda seperti ini artinya latihan langsung di e-learningnya. Nah, anak-anak klik nanti muncul soal atau latihan langsung dikerjakannya di Google di apa itu ya, di e-learning itu ya. Nah, itu kalau anak-anak ada besok nampak yang seperti ini. Cuma sementara dalam 1-2 hari ini belum ada seperti ini, Bu, lihat di kelas kita ya, belum ada Bapak Ibu guru yang memberikan latihan langsung di Super B seperti ini. Nah kalau misalnya besok-besok ada anak-anak nampak seperti ini, nah anak-anak langsung aja klik seperti ini ya, nanti ada latihan langsung dikerjakan di Super B ya. Oke, kemudian misalnya anak-anak sudah belajar nih bahasa Inggris jam 1-2, maka kalau selesai anak-anak belajar, maka usahakan checklist ini supaya Bapak Ibu guru tahu bahwa anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran itu ya. Nah itu tentang Super B hari ini ya nak ya, itu penjelasan Ibu. Oke baik, mungkin anak-anak masih ada enggak yang bingung penggunaan Super B? Tadi si Melati ya nak ya, yang agak kesulitan masuk ya nak ya. Sudah bisa tadi Melati nak? Udah, Bu. Sudah ya, di refresh tadi. Ya. Amaris bisa mengikuti hari ini, nak? Bisa Bisa, ya. Bu. Terima kasih ya. Tadi Google Form, Ibu kasih latihan Google Form. Udah dikerjakan? Siapa yang udah kerjakan tadi Google Form? Udah, Bu. Coba angkat tangannya. Yang udah kerjakan Google Form, angkat tangannya, nak. Ya, berarti udah kerjakan semua ya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Yang udah kerjakan Google Form ini ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu presentasikan dulu tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, sekilas saja Ibu presentasikan ya. Iya, Bu. Oke, sudah nampak materinya, nak? Sudah, Bu. Sudah nampak? Ya. Nah, ini materi kita persatuan dalam keberagaman ya, tentang tema 2 ini ya, nak ya. Oke. Nah, persatuan kan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecahkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang pertama, peduli terhadap orang lain ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Dan yang ketiga adalah toleransi terhadap umat beragama lain ya. Itu contoh-contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, mungkin anak-anak dapat juga menyebutkan ya contoh-contoh lain ya cara menjaga persatuan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bahwa berbeda walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Jadi dengan adanya semboyan ini maka kita usahakan sikap dan perilaku kita dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik. Nah, ini contoh manfaat persatuan ya. Itu yang pertama, itu dapat terciptanya suasana yang damai, kemudian belajar lebih menyenangkan, kemudian terhindar dari konflik,
dan juga dapat menjaga keutuhan bangsa ya. Nah, contoh-contoh hidup rukun. Nah, itu contohnya saling membantu, kemudian saling menghargai perbedaan, dan juga peduli dengan sesama. Nah, coba anak-anak bisa enggak menyebutkan contoh lain sikap hidup rukun? Ada anak bisa menyebutkan contoh lain tentang sikap hidup rukun? Ayo, apa contoh sikap lain tentang hidup rukun? Masih nampak materi Ibu, nah? Masih, Bu. Iya. Nah, apa contoh sikap hidup rukun? Kalau misalnya di rumah itu misalnya saling menolong dengan adik, ya, berbagi makanan dengan adik. Nah, itu juga contoh sikap hidup rukun di rumah, ya. Ada yang lain nggak contoh sikap hidup rukun? Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan ya, Nak ya. Nah, ini Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang ya. Indonesia dijajah itu sangat lama ya. Oleh Belanda itu sekitar 350 tahun. Kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang itu sekitar 3,5 tahun ya. Nah, saat itu bangsa Indonesia tidak mampu melawan penjajah. Karena yang pertama penjajahan itu masih bersifat kedaerahan ya. Dan yang kedua itu kurangnya persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya nak ya. Oke, jadi walaupun sekarang kita sudah merdeka, tetap upayakanlah hidup bersatu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini pada masa perjuangan dulu itu pada tanggal 20 Mei 1908 itu terbentuknya organisasi Budi Utomo ya. Nah, itu sebagai awal kebangkitan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini organisasi Budi Utomo, ini nama organisasi ya, Nak Budi Utomo. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah penggagasnya berdirinya Budi Utomo, yaitu yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya. Kemudian setelah organisasi Budi Utomo ini terbentuk, maka kemudian diketuai oleh Dr. Sutomo. Jadi yang sebelah kanan ini namanya Dr. Sutomo ya. Dialah sebagai ketua organisasi Budi Utomo itu ya. Nah, kemudian sejak saat itu maka kemudian muncul organisasi-organisasi lain seperti organisasi Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon seperti itu ya. Nah, kemudian organisasi-organisasi tersebut dikumpulkan pemuda-pemuda Indonesia, maka kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 itu para pemuda Indonesia melakukan ikrar ya, atau yang disebut dengan ikrar Sumpah Pemuda ya. Itu sebagai tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dalam melawan penjajah ya. Nah, kemudian dengan adanya persatuan, maka bangsa Indonesia itu dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting ya bagi bangsa dan negara kita. Nah, sekarang kita kan sudah merdeka ya kan. Nah, untuk mengisi kemerdekaan itu dapat kita lakukan dengan hal-hal positif yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan ya. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan itu adalah giat belajar untuk menggapai cita-cita ya. Jadi walaupun masa pandemi corona seperti ini, anak-anak tetap harus semangat belajar ya. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tetap harus dikerjakan ya. Karena kalau anak-anak nggak sekolah, malas belajar, nanti anak-anak yang rugi sendiri ya. Karena memang kondisinya seperti ini, jadi tetap harus kita jalani ya. Walaupun corona, tetap harus giat belajar. Kemudian juga menjalin kerukunan dengan keluarga, dengan teman, juga dengan tetangga ya nak ya. Nah, dengan keluarga misalnya dengan abang, dengan adik, dengan papa, mama, kita jalin kerukunan ya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya mama minta tolong, ya kita tolong ya. Kalau kesulitan misalnya jagain adik, ya anak-anak bantu jagain adik ya. Kemudian hidup rukun dengan adik, nggak boleh kelahi-kelahi dengan adik ya.
di rumah itu jangan hanya main game, tapi tunjukkanlah sikap yang baik sebagai seorang siswa ya. Kemudian juga saling membantu dengan teman yang kesulitan belajar. Misalnya ini ada teman yang kesulitan belajar, minta tolong Pak kita, bolehlah kita tolong ya. Kita telepon atau video call atau melalui WA ya. Bukan berarti memberikan contekan ya, tapi kita bantu begini loh caranya gitu ya kan. Itu namanya peduli dengan teman ya. Kemudian juga saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan budaya ya. Nah, itu adalah cara-cara kita yang dapat kita lakukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh lain, nah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh lain? Yuk, boleh disebutkan. Apa contoh lain, nah? Bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, boleh. Bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ya. Kita bangga dengan berbagai macam suku budaya ya, boleh ya. Ya, ada yang lain lagi, nah. Ayo, ada yang lain lagi? Ya, ada yang lain lagi nggak yang mau disampaikan? Selalu siap untuk membela tanah air, Bu. Gimana, nak? Kurang jelas ya suaranya? Coba diulang, nak. Selalu siap untuk membela tanah air. Iya, benar ya. Selalu siap untuk membela tanah air ya. Itu juga benar ya. Itu cara mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ada lagi nggak contoh lain, bukan, nak? Yuk, contoh lain. Melestarikan budaya bangsa, Bu. Iya, boleh melestarikan budaya daerah ya. Nah, budaya-budaya yang ada, misalnya tarian daerah, lagu daerah, itu harus tetap kita lestarikan ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ya, ada yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, itu tadi contoh-contoh sikap ya, nak, sesuai yang berkaitan dengan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi, Ibu harapkan sikap-sikap itu bukan hanya kita pelajari ya, nak, tapi anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu ya, nak, yang dapat Ibu sampaikan hari ini ya, nak. Kalau misalnya ada anak-anak kesulitan tentang penggunaan Superdi atau ada anak-anak yang kesulitan dalam belajar, boleh WA secara pribadi ke Ibu ya, nak, atau telepon Ibu boleh ya, nak. Oke. Ibu minta maaf ya, hari ini Ibu terlambat tadi ya, karena Ibu baru pulang, tadi ada kegiatan seminar ya, jadi Ibu baru pulang, jadi agak terlambat sedikit tadi ya. Oke, baik, sekarang yuk kita foto bersama ya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Pangeran ya, buka kameranya, nah, Pangeran buka ke kameranya, nah. Yuk kita foto bersama ya. Yuk, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya, nah. Yuk, ya, terima kasih Pangeran. Yuk, yuk lihat kamera semua ya. Yuk, 1, 2, cheese. Ya, Ibu kirim di WA ya, nak ya. Bentar. Ya, boleh sekali lagi ya. Sekali lagi, nak ya. Yuk, tengok kamera sekali lagi ya. Yuk. Yuk, tengok kamera sekali lagi. Santan jangan ditutup mukanya, nak. Yuk, buka. Ya. Ini yang tadi ada gangguan jaringan sepertinya ya. Yuk, 1, 2, 3, cheese. Iya. Oke, ini dikirim ke WA ya, nak.
Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung melalui Google Meet malam ini ya nak ya. Oke, sekarang anak-anak boleh keluar dari Google Meet. Ibu harapkan tugas-tugas selalu dikerjakan ya nak ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Boleh keluar dari Google Meet ya nak ya. Iya, Bu, makasih. Iya nak.